Oke teman-teman, kembali lagi di Opai Channel. Kali ini kita mau ngebahas tentang negara Timur Leste. Timur Leste itu dulu pernah masuk bagian dari Indonesia, cuma sekarang dia merdeka. Nah, kita mau ngebahas nih, sebenarnya Timur Leste ini keadaannya bagaimana setelah dia merdeka dari Indonesia, setelah berpisah dari Indonesia, ataukah mengalami kemajuan, ataukah sebaliknya mengalami kemunduran. Kita simak video ini sampai selesai. Tara. Oke, yang pertama kita mau ngebahas tentang pendidikannya, tentang angkutannya, tentang ekonominya, dan tentang universitas yang ada di sana, sama tentang masyarakat yang ada di sana. Kita simak cerita yang pertama. Nah, di sini diceritakan yang pertama, ternyata di negara Timur Leste sendiri itu hanya mempunyai satu mall saja. Itu satu mall itu di sini diceritakan itu masih besar mall yang ada di Indonesia, khususnya di Lipo Mall di Kupang. Jadi kebayang nggak sih teman-teman, mall aja yang ada di Timur Leste itu masih hanya satu-satunya mall itu masih gedean yang ada di Indonesia. Nah, lalu keadaan malam di Dili itu tuh sangat sunyi. Pukul 7 malam aja toko-toko, roko-roko yang ada di ibu kotanya ya khususnya itu udah tutup. Jam 7 malam bayangin, sudah tutup. Begitupun juga mall yang ada di Timur Leste Plaza tersebut. Nah, ini hal yang unik yang kedua. Di Timur Leste ini ternyata harga mobil-mobilnya itu di sana lebih murah. Ya wajar sih karena di sana itu pajaknya lebih murah dibandingkan dengan Indonesia. Nah, di sini diceritakan nih. Mobil Wrangler yang ada di Indonesia itu berkisaran harganya itu 1,2 miliar. Sedangkan di Timur Leste itu hanya berkisar 700 sampai 750 juta rupiah. Jadi perbandingannya tuh sangat signifikan gitu loh. Jadi kalau teman-teman mau beli mobil di Timur Leste aja lebih murah tuh. Kemudian Honda Jazz nih. Ini buat anak-anak muda ini suka Honda Jazz. Di sana itu hanya dibanderol 3.000 sampai 4.000 US dollar aja, itu untuk kelas Honda Jazz teman-teman. Nah, kemudian di sana itu ada banyak mobil yang tidak terdapat di Indonesia. Mungkin teman-teman di sini sering lihat kalau mobil-mobil sport kayak Pajero, Fortuner tuh di Indonesia tuh sangat berlimpah, sangat banyak. Nah, itu di Timor Leste sendiri itu ada namanya mobil Pajero Mini. Nih, mobil Pajero Mini. Jadi Pajero Mini ini nggak ada di Indonesia, adanya di Timor Leste teman-teman. Nah, kemudian selain mobil pribadi, ternyata di Timor Leste juga ada namanya angkutan umum seperti angkot. Kalau di angkot-angkot di Indonesia mungkin barbar ya angkot-angkotnya. Ada musik, ada musik, ada sound di belakangnya, dimodif, divariasi. Mungkin knalpotnya blong juga. Terus di belakang itu ada stiker-stiker artis atau pemain-pemain sepak bola. Nah, kalau di Timor Leste itu angkotnya tuh polos-polos, pokoknya ya kalau dibilang keren tuh lebih keren-kerenan angkot yang ada di Indonesia lah pokoknya. Nggak tahu sih dibilang keren apa dibilang norak kalau angkot-angkot di Indonesia. Cuma kalau di Timor Leste itu angkotnya itu lebih polos, lebih ya pokoknya beda banget dengan Indonesia. Kemudian selain angkot itu ada juga taksi yang berwarna kuning. Jadi jangan kaget teman-teman, di sana juga ada taksi sama dengan halnya ada Indonesia. Cuma bedanya kalau taksi di Timor Leste itu seumpamanya ada 2 orang penumpang. Nah, ini bisa diangkut bersama-sama, bareng-bareng maksudnya. Jadi ketika 2 orang penumpang ini menaiki satu taksi,
satu taksi itu bisa diangkut bareng-bareng. Contohnya si A ini mau berjalan ke arah ke Soekarno-Hatta, si B ini mau berjalan ke namanya stadion. Nah itu satu arah gitu, nggak apa-apa gitu, naik berbarengan dengan satu taksi. Itu bedanya untuk taksi yang ada di Timur Leste sendiri. Nah untuk cerita selanjutnya, ternyata di sini diceritakan masyarakat Timur Leste itu sangat menggemari sinetron atau FTV yang ada di Indonesia loh. Bisa ngebayangin nggak sih kalau masyarakat atau pemuda-pemuda di Timur Leste itu sering nontonin SCTV, Indosiar, yang kalau Indosiar itu sinetronnya tentang azab, kalau SCTV itu tentang ya cinta-cinta, bucin-bucin kayak gitu. Kemudian juga ternyata pemuda-pemuda kanan tuh suka ngegosip artis-artis Indonesia. Nah ini hal yang unik nih. Setelah kita bercinta tentang televisi yang ada di Timur Leste, ini hal yang sangat unik nih. Ternyata di Timur Leste itu menganut atau mengikuti gaya pendidikan yang ada di Portugis. Di sana tahun ajaran barunya aja dia itu dimulai pada bulan Januari sama Februari, beda dengan Indonesia kan. Nah untuk selanjutnya, mata uang Timur Leste itu menggunakan dolar US sebagai mata uang utama, dan mata uang sendiri yang disebut kontavos untuk uang pecahan-pecahan kecil, dan menyebut rupiah Indonesia dengan nama uang kupang. Jadi nama mata uang Indonesia itu disebut di sana itu dengan kupang NTT ya maksudnya. Di sini dijelasin. Nah ini hal yang unik yang berikutnya. Jadi di sana pemuda-pemudanya ternyata agar terlihat gaul itu ternyata dia orang itu tuh ngikutin bahasa nasionalnya orang-orang Indonesia. Dia tuh menggunakan lolo dan gua juga loh ternyata dalam bahasa kesehariannya. Nah di sini dikutip kayaknya tuh pemuda-pemuda di sana itu terpengaruh dengan sinetron yang ada di Indonesia tadi yang udah dijelasin. Jadi mereka mengikuti gaya bahasa Indonesia dengan menggunakan lo dan gua gitu teman-teman. Nah ini hal yang sangat-sangat kita tunggu-tunggu. Ternyata provider Telkomsel itu ternyata ada juga di Timur Leste. Cuma di sana diganti dengan huruf C. Jadi S itu diganti dengan huruf C. Jadi namanya menjadi Telkomsel. Oh, udah kayak bahasa Portugis gitulah pokoknya. Jadi intinya cuma diganti huruf S diganti dengan huruf C, teman-teman. Di sana ada Telkomsel. Itu masih kerjasama dengan Indonesia. Nah, ini salah satu kelebihan yang ada di Timur Leste. Kelebihan Timur Leste dari Indonesia adalah mereka tidak pernah melihat latar belakang agama. Jadi walaupun kamu agamanya ini, si A agamanya ini, si B agamanya ini, dia tuh tidak pandang gitu loh. Ya sama gitu loh. Satu negara. Dalam hal kepemimpinan, Marie Al-Katiri adalah seorang muslim yang pernah menjadi Perdana Menteri di negara dengan 97 penganut Katolik yang sangat taat. Akan tetapi di sana itu ada pawai LGBT. Ada parade yang dilakukan di Timur Leste untuk LGBT tersebut. Serem juga. Walaupun belum ada pengakuan resmi dari negara Timur Leste, ini susah banget soalnya mereka Katolik taat, cuma LGBT di sana dibiarin gitu loh. Nggak ada peraturan yang melarang LGBT di sana, malah dihormatin di Timur Leste itu. Nah ini yang paling kita harus apresiasi pada presiden kita dulu, B.J. Habibie. Yang paling terbaru adalah di Timur Leste dibangun sebuah jembatan yang diberi nama Jembatan Habibie atau Ponte Presiden B.J. Habibie baru saja diresmikan. Keren.
Di sana belum lama ini diresmikan jembatan yang namanya Ponte B.J. Habibie selaku Presiden Indonesia Republik Indonesia dahulu. Karena masyarakat Timor Leste itu sangat menghargai B.J. Habibie sebagai pahlawan HAM bagi masyarakat Timor Leste. Nah, kemudian lalu dibuatlah jembatan yang bernama B.J. Habibie. Nah, itu untuk cerita keadaan di Timor Leste. Kemudian untuk cerita tentang pendidikan di Timor Leste itu ya sangat tertinggal dari Indonesia. Banyak pemuda di Timor Leste itu hampir setiap tahun Timor Leste itu mengirimkan pemudanya untuk berkuliah di Indonesia karena Indonesia memiliki universitas yang cukup baik lah, cukup memadai khususnya untuk bersaing di kancah-kancah Asia dan dunia. Kayak Universitas Indonesia, ada ITB, kemudian ada ITB dan segala macam. Jadi kebanyakan tim pemuda-pemuda di Timor Leste itu hampir tiap tahunnya kuliah di Indonesia. Itu kebanyakan. Untuk tentara di Timor Leste itu ya sangat jauh berbeda dengan tentara Indonesia. Bahkan sampai pemerintah Timor Leste itu mau mengambil tentara Indonesia itu untuk menjadi pelatih untuk melatih tentara-tentara di Timor Leste agar tidak tertinggalan jauh, karena tentara-tentara di Timor Leste itu masih tergolong ya cukup kurang baik, masih lemah lah intinya. Nah, itu tadi cerita terkait tentang Timor Leste. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain, silakan mau ditanyain. Ya nggak apa, kita sharing-sharing aja. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, like, share, dan komen di bawah dan bagikan ke teman-teman. Terima kasih.